Oke. Baik. Jadi pertama kita mulai dengan petunjuk yang paling simple. Nah, sebenarnya saya sudah upload ya beberapa ininya ke dalam Drive. Mungkin kalian bisa buka Drive. Di Drive-nya kalian bisa buka ya di link ini ya, biar bisa diakses. Jadi ada 4 informasi yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama itu yang paling simple ya, terkait dengan kode etik. Nah, pertama itu terkait dengan kode etik yang ada di Prodi Teknik Biomedis ya. Nah, sebenarnya kode etik ini ya merujuk sama panduan yang ada di ini ya, yang ada di ITERA ya. Jadi sebenarnya ini sifatnya normatif yang mana nanti berkaitan dengan beberapa hal. Nah, di kode etik ini nanti juga berisi selain mahasiswa ada kode etik dosen dan kode etik mahasiswa ya. Jadi kalau seandainya dosen dan teknik mungkin yang ada di Prodi Teknik Biomedis tidak sesuai dengan yang ada di kode etik ini, mungkin bisa dilakukan ini ya, apa namanya tuh, pengingatan ya, ataupun bisa dikritik ya, atau diberi saran sesuai dengan panduan petunjuk teknik ini ya. Namanya juga manusia ya, jadi sering melakukan beberapa hal yang kesalahan. Nah, di dalam kode etik ini ya, intinya itu adalah mengatur bagaimana tata etika ya, tata hal yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, dan juga yang ada di dalam perguruan tinggi khususnya di teknik biomedis. Nah, untuk etika mahasiswa ini ada di pasal 5 ya, yang mana ini menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Institut Teknologi Sumatera ya, ini sifatnya normatif ya, selalu berusaha kuatnya untuk dapat menjalankan studi ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca ya, semuanya sifatnya umum ya, jadi norma-normanya ya terkait dengan penggunaan pakaian ya, ini pakaian resmi mahasiswa di dalam dan di luar kampus adalah seperti ketentuan yang ada di ini ya, yaitu sopan ya, kalau bisa berkerah ya, yang pria ya berkerah, celana panjang ya, jadi yang cowok jangan pakai rok kayak gitu ya. Adit ya jangan pakai rok kayak gitu misalnya. Nah, dan kemudian hindari pakai celana-celana yang bolong atau sobek ya, kayak gitu ya. Yang sobek-sobek dengan sengaja. Kalau bolongnya karena tidak sengaja ya kita maklumi. Tapi kalau sengaja dibolong di lutut misalnya ya, atau disesuai dengan gaya-gaya tertentu, mohon maaf mungkin tidak bisa dipakai ya. Jadi silakan dipakai di luar kampus ya, khususnya di luar kegiatan prodi ya. Nah, kemudian etika kemudian bagian penegakan kode etik ya. Nah, jadi sebenarnya dosen dan tenaga pendidikan ada di ITERA itu juga diawasi ya oleh Institut Teknologi Sumatera, yaitu wakil rektor, rektor, dan petingginya. Jadi kalau seandainya melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan norma yang ada di petunjuk teknis ini, bisa nanti kalian laporkan ya. Yang mana pelaporan itu bisa merujuk kepada beberapa hal kayak gitu ya. Nah, jadi ada juga hukumannya, ada hukumannya juga gitu. Hukuman etika yang mana didapat diproses ya oleh program studi sendiri atau jurusan ya. Kemudian hukuman etika sedang dan berat levelnya ya, yang bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan atau rekomendasi dari komisi disiplin ya. Kemudian bagi dosen dan teknik juga bisa dijatuhi hukuman ya kalau seandainya melakukan kesalahan yang mungkin menurut kalian ini. Cuma kalau seandainya ada kesalahan, minta tolong jangan langsung ke blow up ke media dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tetap harus ada komunikasi ya ke internal prodi. Kemudian kalau seandainya beberapa hal tidak teratasi, baru nanti dilakukan ke atas. Tapi hindari melakukan follow up ke media langsung ya, karena nanti mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, kemudian kita langsung aja ke bagian pelanggaran mahasiswa ya. Nah, jadi pelanggaran mahasiswa ini dapat pertama membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum. Nah, ini termasuk kode etik ya juga ya. Jadi jangan sampai membuat kegaduhan atau membuat
kegiatan perkuliahan itu menjadi tidak kondusif. Kemudian kedua nih, melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif dan keuangan, merokok, makan atau minum pada waktu mengikuti kuliah. Kalau ada yang merokok, mangga silakan. Cuma nanti jangan dilakukan di saat jam perkuliahan ya. Apalagi kita kan mau luring hampir full ya. Kemudian dilarang membawa senjata tajam ya. Untuk apa ya? Jadi kecuali dilakukan untuk kegiatan praktikum atau hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Dilarang berkelahi ya, memeras ya, pelecehan atau membentuk geng. Ayo siapa yang ingin bentuk geng ini ya? Jangan ya gitu ya. Gengges ya. Kemudian mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, tembok. Nah, ini dihindari ya. Ini ya jangan sampai kita kayak anak TK lah ya gitu ya. Oke, kemudian mengkonsumsi, mengedarkan dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika atau obat-obat berbahaya. Ini tentu tidak boleh ya. Kalian juga tahu ya, walau mau di ITERA ataupun di mana-mana ya, tidak boleh. Dan melakukan hal-hal yang melanggar asusila. Nah, itu jangan. Apalagi misalnya ada yang pacaran. Mohon maaf. Nah, yang pacaran itu tolong gitu dihindari gitu ya, melakukan hal-hal yang merujuk ke arah asusila, mungkin atau arah yang sensitif dan dilakukan di lingkungan ITERA gitu, khususnya di Prodi Teknik Biomedis. Nah, itu jangan ya, gitu ya. Nah, ini pelaporan pemeriksaan. Ada beberapa hal ya, sanksi untuk, nah, sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa itu berupa apa? Jadi mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Kaprodi atau pimpinan Institut Teknologi Sumatera. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat ya. Jadi tidak langsung ke berat. Nah, kecuali memang fatal ya. Kemudian sanksi ringan berupa teguran atau peringatan lisan atau tertulis. Nah, sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik sesuai peraturan akademik yang ada di TERA. Jadi kalian juga bisa dipanggil atau diberikan SP ya, peringatan 1, 2 dan lain sebagainya kalau seandainya terus melakukan hal yang berulang kayak gitu ya. Oke. Kemudian ya sanksi etika ringan ya dapat berupa lisan ya, ditegur ya, tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kalau ini adalah beberapa hal terkait dosen juga ya. Nah, kemudian oke. Nah, oke. Nah, jadi beberapa halnya itu masih sifatnya normatif ya, yang mana kalian sebenarnya sudah tahu dan ini harus dipatuhi lah ya berdasarkan beberapa aturan yang ada di sini. Nah, intinya peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan petunjuk teknis kode etik yang ada di teknik biomedis ini sifatnya tidak ini ya merendahkan atau tidak menyulitkan ya, karena sifatnya masih umum ya. Jadi harusnya dimanapun bisa lah diterapkan ya, mau kuliah dimanapun ataupun mau di posisi dimanapun ini bisa disesuaikan dengan hal-hal yang sifatnya baik ya. Ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kode etik aman? Kalau kode etik aman, kita beranjak ke petunjuk yang lain. Cukup? Aman, Pak. Hah? Aman ya? Oke. Oke. Kalau aman, kemudian kita masuk ke SG ya, studi general, studium general. Nah, ini kan mata kuliah wajib ITERA ya. Jadi kalian wajib mengambil mata kuliah SG ini walaupun nanti SG ini dimulai di semester 6. Ya, jadi kalian tetap harus mengambil mata kuliah studium general. Yang mana kalian tahu studium general ya, mata kuliah yang bersifat adalah ini ya, narasumber ya, yang mana kuliah umum dengan narasumber yang berasal dari pakar atau ahli. Nah, jadi Pak, webinar, workshop, dan lain sebagainya itu bisa nggak? Bisa ya, bisa kalian anggap sebagai studium general ya. Jadi bisa kalian klaim sebagai studium general juga ya. Yang penting adalah bentuknya itu adalah kuliah umum ya, bentuknya adalah kuliah umum ya. Jadi sampai saat ini SG, jadi nggak mesti ikut yang judulnya studium general plek gitu ya, nggak mesti ya. Jadi bisa mengikuti SG yang sesuai dengan nama yang lain kayak gitu ya. Nah, jadi SG ini dirancang untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu ya, gitu. Jadi penyusunan ini ya, di program studi teknik biomedis, mata kuliah SG ini dapat diambil di semester 6. Ya, dapat diambil semester 6 ya, atau kalau seandainya pun belum diambil semester 6 telat semester 8 boleh gitu nah. Cuma karena ini mata kuliah wajib dan sifatnya itu adalah tidak ada tatap muka secara langsung di prodi,
Jadi kalian hanya mengumpulkan beberapa bukti perkuliah kalian mengikuti SG ya. Nah, bisa dimulai dari sejak semester 4 sebenarnya. Jadi kalau sekarang kan udah semester 5. Nah, nyicil-nyicil dari sekarang juga boleh ya, kayak gitu. Nyicil-nyicil buktinya dari sekarang boleh. Nah, agar mampu menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 14 kali pertemuan. Ya, minimal 14 kali pertemuan. Ada maksimal nggak, Pak? Ya, maksimalnya sebenarnya nggak ada ya. Jadi sesuai dengan pertemuan itu ada 16. Jadi boleh kalian dari 14 sampai 16 itu boleh gitu ya. 14 pertemuan minimal ya, minimal 14 pertemuan. Nah, jadi kalian bisa mengikuti SG di luar prodi ataupun di dalam prodi gitu ya. Tapi setidaknya harus ada yang di dalam prodi ya, minimal ya. Harus ada bukti dari 14 itu setidaknya ada ya. Kalian mengikuti studium jurnal yang sifatnya di prodi kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, usahakan SG ini disesuaikan dengan keterkaitan kalian dengan program studi ya kayak gitu. SG ini. Jadi jangan terlalu apa namanya tuh random kayak gitu ya. Cara mencari cinta misalnya kalian ambil SG-nya. Jadi agak kurang masuk sebenarnya. Jadi kalau bisa karena ini adalah mata kuliah jadi disesuaikan aja ya dengan menambah ilmu kalian ya. Jadi kan ini adalah suatu paksaan yang mana suatu paksaan itu sifatnya adalah positif. Jadi mumpung kalian lagi dipaksa positif, carilah SG online ataupun offline yang bisa kalian ikuti ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini ya akan saya jelaskan diagram alirnya. Kalian sebenarnya bisa baca kan tadi ya di dalam petunjuk teknis yang bisa di drive. Pertama itu kalian mahasiswa mempersiapkan form yang digunakan dalam studium general. Mempersiapkan form yang digunakan dalam studium general, yaitu formulir pendaftaran. Nah, jadi sebenarnya di kita itu ada studium general yang sifatnya luring atau studium general yang sifatnya daring ya. Jadi kalau ada yang luring boleh nggak Pak? Boleh ya. Dan kalau yang daring boleh nggak Pak? Boleh ya. Jadi ada ketentuan yang berbeda ya. Nah, kalau dari luring kan mungkin informasinya itu bisa dari jurusan atau penyelenggara yang mana nanti masuk ke prodi atau langsung masuk ke media kalian sendiri kayak gitu. Nah, nanti kalian melakukan pendaftaran yang mana dilakukan secara berkas ya, mungkin kalau lewat prodi kalian daftarnya lewat prodi, nanti nama-nama kalian akan diarsipkan kemudian dikirimkan ke panitia atau kalian mengikuti kegiatan SG yang langsung ya luring di luar kegiatan yang dari prodi kayak gitu ataupun dari jurusan dan ITERA. Jadi boleh ya di ini. Oke. Nah, kemudian kalau daring langsung daftar aja nggak apa-apa ya. Jadi menunjukkan bukti pendaftaran ya, yang mana kan biasa kalau kalian daftar webinar itu langsung ke luring ya. Oke. Oke ya. Nah, oke. Tapi usahakan kalau bisa cari-cari yang diperbanyak yang ada di lingkungan ITERA ya, kayak gitu ya. Untuk kegiatan studium general. Nah, ini diagram agilirnya. Setelah kalian mendaftar, kalian bisa mengikuti studium general, kemudian bisa membuat ringkasan studium general. Jadi setiap mengikuti SG itu harus ada bukti ringkasannya. Nah, nanti ada formnya di bawah, kalian bisa lihat di lampiran. Nah, kemudian kita lanjut ke mahasiswa yang mana mahasiswa melapor pada dosen penanggung jawab SG yang ada di program studi, yaitu di prodi kita. Kemudian setelah dilapor, dosen bakal memeriksa kelengkapan form kalian, ya, form kelengkapan form SG kalian. Kalau dinyatakan sesuai, kalian dosen penanggung jawab SG akan menandatangani bukti serah terima, ya, yang mana itu bukti serah terima itu kalau sudah lengkap ya, kalau sudah lengkap. Jadi kalau bisa usahakan
kalian arsipkan dahulu, baru nanti kalau sudah lengkap boleh nanti ke SG ya. Atau nanti berdasarkan informasi dari koordinator SG kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dosen penanggung jawab SG akan mengarsipkan dokumen kalian dan juga akan menginput nilai kalian pada akhirnya ya. Jadi karena kalian sudah semester 5, di semester 5 ini boleh nyicil yang namanya studium general ya. Nah, jadi studium general ini laporan ringkasan contohnya ya. Nanti ada nama kalian, NIM kalian, tanggal studium general, pembicaranya siapa, pelaksana ini, judulnya ini apa ya. Nah, ini nanti boleh ringkasannya. Ini maksudnya contoh aja, tapi jangan sedikit ini juga gitu ya, maksudnya ya. Jadi boleh kalian tambah kayak gitu ya. Nah, ini lampiran fotonya. Kalau seandainya luring, jadi bisa menunjukkan foto dari backdropnya ya, foto spanduknya ya, foto pembicara ataupun foto kalian yang lagi di backdrop boleh ya. Yang penting di lingkar merah kayak gitu. Nah, kalau daring ya, kalau daring kalian bisa ngelingkarin foto kalian ataupun komputer kalian ataupun akun kalian ya, yang mana menunjukkan bukti kalau kalian memang hadir ya. Oke, nah ini adalah contoh kartu kendali dari Studium General, yang mana ini nanti kalian tulis taruh foto kalian ya, foto mahasiswa di sini. Nah di sini ada tanda tangan mahasiswa, nama NIM kalian, kemudian tanggalnya 1 sampai berapa gini. Nah tanggal sesuai dengan judul Studium General kalian ikut. Nah ini nanti tanda tangan dosen PJSG ya untuk menyatakan ininya. Oke. Nah sip. Nah, jadi usahakan arsip sebaik-baiknya di kalian ya untuk yang namanya SG. Jadi dokumen, arsip, bukti pendaftaran, kalau bisa. Kalau ada sertifikat diinikan juga ya untuk setiap SG itu kalau bisa. Biar nanti jadi bukti kalian semakin lengkap ya, berarti nilainya semakin bagus. Semakin terkait dengan prodi, berarti akan semakin bagus juga kayak gitu ya. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Ada nggak? Hmm? Cukup? Ya, boleh Jidan. Pak, izin bertanya Pak, kalau misalnya Pak, untuk yang ikut studium general yang rada random gitu, apakah kan tadi kata Bapak kan dihindarin aja ya. Itu kalau misalnya ada pun gitu, ada maksimalnya nggak Pak atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, kan nanti kan penilaian ya. Jadi kalau seandainya terlalu banyak yang random, berarti kan ya nilainya bisa random juga gitu ibaratnya. Nah, karena ini adalah sebuah kuliah umum, jadi usahakan disesuaikan lah dengan ini, dengan arah prodi kalian masing-masing gitu ya. Karena prodi kita prodi teknik medis seperti itu ya. Oke, jadi Baik, kalau Pak, dibilang sama kayak kalian kuliah lah gitu, Pak. Kalau saya nilainya ada yang tugasnya nggak bagus satu, gimana Pak? Nah, jadi sama aja kayak gitu ya. Oke, makasih Nia. Gimana Nia? Izin Pak, mungkin mau Boleh. tanya, ini kan dibolehin di luar yang dari biomedis sendiri, tapi dari program studi teknik biomedis itu nyediain sampai 14 pertemuan atau enggak Pak? Enggak. 14 lebih maksudnya? Enggak. Oh, oke Pak. Karena terkait dengan dana dan sebagainya ya. Jadi prodi itu paling satu semester tuh 2 sampai 3 kegiatan kuliah umum kan ya biasanya. Nah, jadi di dalam setahun bisa jadi cuma 6 atau 5 sampai 7 kayak gitu ya setahunnya. Kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kalian bisa ngambil dari luar juga gitu ya. Boleh dari luar prodi, luar ITERA atau luar institusi. Nah, tapi kalau udah luar institusi usahakan yang benar-benar pas lah gitu sesuai dengan prodi lah gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Cukup ya? Kalau cukup kita next ke materi berikutnya. Oke ya. Oke, nah kalau sudah kita nanti silakan bisa dibaca-baca ya. Kalau ada ditanyakan boleh juga nanti ditanyakan. Oke, nah kemudian petunjuk teknis kerja praktek. Nah, petunjuk teknis
kerja praktek ini adalah saat kalian mungkin tidak mengambil magang. Nah, boleh nggak Pak ngambil MBKM? Boleh ya. Kalau seandainya kalian ada magang MBKM, berarti nggak perlu KP juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak sama sekali ngambil magang di dalam MBKM kalian wajib ngambil kerja praktek ya. Ya, jadi usahakan ngambil, tetap wajib ada kegiatan yang sifatnya di institusi atau suatu proyek atau suatu instansi swasta ataupun negeri ya, seperti itu. Nah, jadi KP sebenarnya nggak perlu saya. Nah, jadi KP ini adalah sebagai salah satu syarat juga sebenarnya untuk menyelesaikan tugas akhir ya, karena kalau kalian belum KP, gimana mau disidang kayak gitu ya. Jadi nggak nyangkut bahasanya ya. Jadi harus ada relevansi pengalaman kalian di industri sebelum lulus ya, seperti itu. Kemudian tujuan dari laporan kerja praktik ya agar kalian bisa menyajikan hasil-hasil pengalaman dan pengamatan selama melaksanakan praktik kerja secara ilmiah ya, seperti itu. Oke, nah kemudian laporan KP nggak boleh yang namanya jiplak ya, nggak boleh jiplak, tetap harus berdasarkan ini kalian ya, ini kalian apa namanya. Nah, cuma nanti ini ya, mungkin saya jelaskan ininya. Nah, ringkasannya itu adalah pertama ya, mahasiswa merencanakan kegiatan dan mengkomunikasikan rencana kegiatan KP kepada pihak instansi tujuan KP. Misalnya ada yang mau KP di mana, Sismek, di Gojek atau apa gitu, bebas lah ya. Misalnya suatu instansi X ataupun suatu proyek, boleh nggak proyek Pak? Boleh ya. Misalnya ada suatu proyek yang bersifat ada kaitan dengan penelitian atau apa, boleh ya gitu ya. Cuman nanti kalian ini dulu ya, canangkan dulu, kemudian informasikan dulu siapa institusi kalian, cari informasi sebanyak-banyaknya, nanti koordinasi dengan koordinator KP ya. Nah, jadi koordinator KP ini akan menentukan dosen pembimbing KP kalian. Ya, siapalah si dosen A, dosen C gitu ya. Nanti. Nah, kemudian kalau sudah ada dosen pembimbing, kalian akan mengajukan permohonan pembuatan surat pengantar KP yang mana dengan mengirimkan data informasi kepada tim administrasi prodi atau Mbak Is ya kalau sekarang ya. Nah, jadi kan kalian mau daftar di kampus instansi A misalnya kayak tadi di Sismek. Nah, jadi kalian mengirim surat permohonan buat izin KP di sana ya, kerja praktek. Nah, kalau sudah izinnya masuk ke prodi nanti akan dikeluarkan oleh jurusan ya. Capnya cap jurusan kayak gitu. Nah, nanti kalian melakukan pengiriman ke mana? Ke lokasi kerja praktek yang kalian ingin tuju ya, kayak gitu. Kemudian kalau seandainya KP kalian itu diterima, ya kalian akan melapor kepada dosen pembimbing KP ya, waktu dan lokasi pelaksanaannya kayak gitu. Dan kalau seandainya ditolak, silakan melakukan proses ulang kayak gitu ya. Melakukan proses ulang ya. Karena kan pasti ditolak mencari tempat yang baru seperti itu, entah dipindah tempat dari Sismek ke PT Pandu misalnya ya gitu ya. Jadi mengirimkan surat ulang ke perusahaan yang baru ataupun instansi yang baru. Kemudian dosen pembimbing juga akan mengarahkan mahasiswa dalam merumuskan proposal kerja praktik. Nah, di dalam kerja praktik kalian nggak hanya cuma duduk-duduk, hai-hai-hi kayak gitu ya. Nggak hanya cuma hai-hai-hai ibaratnya. Kalian juga di sana akan ada laporan. Nah, akan ada suatu tindakan yang mana kalian mengamati, melakukan sesuatu, mengatasi, merancang dan lain sebagainya di dalam tempat kerja praktek itu. Nah, dosen pembimbing ini akan mendampingi kalian dalam membuat proposal kerja praktek ya. Nah, kemudian bersama-sama menyusun proposal kerja praktek yang mana sebelum itu ide dari proposal kerja praktek ini kalian juga diskusikan dengan dosen pembimbing, bukan pembimbing dosen ya, pembimbing lapangan kalian di suatu instansi. Nah, misalnya tadi di Sismek kalian juga komunikasi sama si beliau. Nah, nanti kalau sudah ada, oh kalian bahas A, B, C, ada pilihannya, baru nanti komunikasi sama dosen kayak gitu ya. Nah, kemudian melaksanakan kerja praktik sesuai dengan penugasan dari pembimbing lapangan. Jadi jangan sampai kalian tidak mengikuti arahan pembimbing lapangan ya, bisa berabe ya, karena ada K3-nya, safety-nya, kemudian ada hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap penilaian pembimbing lapangan dengan kalian.
Kemudian setelah melaksanakan kerja praktik dengan baik, kalian melakukan presentasi hasil kerja praktik kalian kepada instansi ya atau dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti Pak, kalian sudah sebulan, 2 bulan ya. Nanti undangan untuk melakukan kerja praktik itu dilakukan kurang lebih 2 bulan maksimal ya, 1 sampai 2 bulan. Nah, kemudian dosen pembimbing akan memeriksa dan menguji laporan akhir kerja kalian. Jadi tidak ada sidang KP, yang ada itu adalah dosen pembimbing kalian yang ada di prodi yang akan menguji kalian, ya kayak gitu ya. Yang akan menguji kalian apakah kalian layak atau enggak lulus jadi SKP ya kalau mahasiswa zaman sekarang ya, sarjana kerja praktek kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Asal jangan sarjana malpraktek ya. Oke, kemudian membuat laporan akhir. Setelah membuat laporan akhir, melakukan presentasi lapor kerja praktik kepada dosen pembimbing tadi ya, sebagai bentuk lulus atau tidaknya. Kemudian setelah itu, setelah dinyatakan lulus oleh dosen pembimbing, kalian akan menyerahkan soft copy laporan kalian ke koordinator kerja praktek ya. Dan nanti akan divalidasi oleh koordinator kerja praktek kelengkapan dokumen-dokumen kalian. Nah, jadi saran saya ataupun saran prodi kalau seandainya nanti MBKM magangnya nggak jelas ataupun MBKM nggak tahu nanti kemana ya, silakan boleh cari-cari dari sekarang kerja prakteknya mau di mana. Nah gitu kan bisa dilakukan kurang lebih maksimal 2 bulan kayak gitu ya, 1 sampai 2 bulan. Nah jadi durasi kegiatan NAP-nya minimal 20 hari kerja. Jadi 20 hari kerja itu adalah 1 bulan kurang lebih ya, dengan total weekendnya. Jadi 1 sampai 2 bulan. Nah, jadi diusahakan melaksanakan kerja praktek ini ataupun memohon kerja praktek ini ke perusahaan ataupun instansinya di waktu libur kalau bisa. Misalnya libur di semester 6 sama semester 7 ya. Itu kan liburnya 2 sampai 2 bulanan gitu. Nah, itu kan waktunya cukup bagus ya, kondusif. Jadi tidak mengganggu next kalian, tidak mengganggu perkuliahan, tidak mengganggu tugas akhir dan lain sebagainya. Jadi lebih terarah lah ya. Jadi libur kalian lebih produktif dan waktu kalian jadi lebih maksimal untuk menyelesaikan tugas akhir nantinya. Oke. Baik. Nah, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Di bawah-bawah ini ada ininya ya, draft-draft yang bisa kalian lihat format-format laporan akhir kerja praktek ya, bagaimana ya, nanti bisa dibaca gitu ya. Oke, boleh Devina. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, mengenai kerja praktik ini, nanti itu kan koreksi Pak kalau misalnya jika saya salah, di semester 6 dan 7 itu kan kita sudah melakukan ini ya, pemilihan konsentrasi ya Pak, instrumentasi dan juga biomaterial. Ya. Nah, kedua itu apakah itu nanti akan berpengaruh juga dengan perusahaan ataupun nanti judul materi yang kita ambil untuk kerja praktik? Dalam artian di sini kita harus mengambil perusahaan ataupun magang di perusahaan yang selinear dengan konsentrasi kita gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, sama-sama. Baik, Devina. Jadi di biomedis sebenarnya kalian tidak ditekankan buat ngambil 1 KKA, 1 KKB, kayak gitu ya. Cuma nanti kalian mungkin akan diprioritaskan akan mengambil mata kuliah yang lebih condong ke KK mana. Jadi misalnya ke KK instrumen, nah ataupun di KK yang biomaterial, seperti itu ya. Jadi nanti akan diarahkan lebih lengkap ke arah KK-KK yang itu. Jadi tidak mengklaim sebagai KKA, KKB. Cuma bisa nggak ngambil mata kuliah yang sebelah? Boleh, kayak gitu ya. Masih tetap boleh. Cuma nanti akan disesuaikan dengan arahan dosen pembimbing ya. Kalian lebih baik mengambil yang mana? Karena mata kuliah di KK itu semester 6, semester 7 nanti akan linear ya, atau akan berlanjut seperti itu di semester berikutnya. Nah, untuk kerja praktek, kemarin berdasarkan hasil diskusi prodi bahwa tidak masalah kalau seandainya nanti antara tugas akhir, kerja praktek sama kakak mungkin agak gado-gado bahasanya itu ya, agak maksudnya KKA, KKB gado-gado kayak gitu. Nggak masalah, yang penting dalam kerja prakteknya masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan prodi kita lah, maksudnya masih berkaitan dengan prodi kita, atau beberapa halnya itu masih berkaitan dengan masalah keteknikan, misalnya masalah kan kita ada CPL ya, capaian
kelulusan yang mana nanti ditujukan ke kalian, yang mana kan kita ada arah bagaimana kalian bisa menjadi seorang engineer di bidang kesehatan, kemudian menjadi seorang ahli laboratorium terkait dengan kesehatan, kemudian berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi nggak mesti selalu di bidang keteknikannya, jadi bisa juga arah-arah kewirausahaan ataupun arah-arah bisnis yang ada di medis itu juga bisa. Tapi inti payungnya itu adalah teknik biomedis, ada kesehatan, ada keteknikannya, itu nggak lari ya dari sana seperti itu. Kalau kerja praktek. Nah, karena kerja praktek kan nggak mesti ada MOU-an. Yang penting perusahaannya atau institusinya menerima, jadi kalian langsung bisa aja kayak gitu ya. Oke. Sip. Devina? Baik Pak, terima kasih sudah terjawab. Terima kasih banyak. Silakan Aldi. Baik Pak, izin bertanya. Saya bertanya tentang diagram alir ini tadi Pak, yang itu kan merencanakan kegiatan, mengkomunikasikan kepada pihak instansi Pak. Nah baru kemudian menentukan dosen pembimbing, kemudian majukan surat. Nah baru surat permohonan itu dikeluarkan untuk diberikan kepada pihak instansi. Nah, yang pertama ini tadi Pak, yang mengkomunikasikan rencana kepada pihak instansi itu gimana ya Pak? Maksudnya merencanakan kegiatan ataupun mengkomunikasikan dengan instansi itu, misalnya kalian pengen ke Sismek nih, kalian secara informal bertanya dulu mungkin ke narahubung yang ada di Sismek, bisa nggak nerima KP. Nah kalau bisa baru kalian bersurat seperti itu. Jadi jangan terlalu random. Nah jadi maksudnya jangan terlalu random, minimal bertanya dulu lah ke call centernya seperti itu ya. Nanti kan jangan sampai oh mereka nggak nerima yang di Jakarta, nerimanya yang di Sismek cabang A misalnya, di Manado misalnya, kayak gitu. Jadi kalian ngarahnya bukan ke Jakartanya tapi ke Manadonya seperti itu ya. Jadi harus ada obrolan dulu secara informal mungkin ya, kita bisa katakan. Atau kalau kalian ada orang dalam lebih enak, nah lebih cepat biasanya diurus. Ada pertanyaan lagi Aldi? Nggak ada Pak, jadi kita tentuin dulu, rencanain dulu mau kemana, terus tanyain gitu ya Pak, bisa atau enggaknya gitu ya. Jadi bisa tanya menerima, kalau nerima satu tim kira-kira berapa orang. Nah kalau nanti kan di surat permohonan tuh ditulis ada 3 orang misalnya nanti yang ikut ya. Oke baik Pak, terima kasih. Baik, ada lagi kerja praktek? Cukup? Kerja praktik cukup? Cukup, Pak. Oke. Nah, kalau cukup kita langsung ke tugas akhir. Cuma ini tugas akhirnya langsung ini ya. Ini kerja Pak. Kita langsung ke diagram alirnya. Yang mana diagram alir proposal tugas akhir pertama, mahasiswa mengajukan ini kenapa jadi kayak gini sih tulisannya? Kayak besar-besar kecil ya. Oke, nah jadi mahasiswa mengajukan usulan topik dan dosen pembimbing. Jadi kalian bisa mengajukan usulan, topik, dan tugas pembimbing, dosen pembimbing ya, kayak gitu. Jadi nanti disuruh minimal 2, boleh 2 usulan terkait dengan judul ataupun topik dari tugas akhir yang kalian kira itu bagus ataupun itu dari ide kalian boleh. Atau kalian sudah ada dari institusi atau dari suatu kerjasama yang meminta kalian buat melakukan penelitian itu boleh diusulkan. Nanti akan dilakukan diskusi di teknik biomedis ataupun di prodi terkait dengan kelayakan ataupun dengan relevansi dengan dosen yang kalian ajukan. Kalau seandainya judul kalian layak, akan dilanjutkan, tapi dosen pembimbingnya nggak layak nanti akan diganti, atau judul kalian nggak layak, nah, kayak gitu. Maka apa prodi akan memberikan judul kepada kalian kayak gitu ya, ataupun topik untuk kalian selesaikan sebagai tugas akhir. Jadi seperti itu. Kalau seandainya judul-judul kalian ditolak, maka akan diberikan judul baru yang mana nanti kalian harus mengerjakan berdasarkan judul tersebut. Ya. Kemudian judul itu akan disesuaikan dengan ketua kelompok kalian yang ada di biomedis ya, gitu ya, yang instrumentasi dan biomaterial itu.
Kemudian setelah diberikan judul ataupun telah sesuai dinyatakan layak judul kalian akan menghubungi dosen pembimbing dan menyusun proposal TA. Kemudian mengarsipkan dokumen dan menghubungi dosen pembimbing, kemudian melakukan pembimbingan dalam menyusun proposal TA. Ya, dan memberi izin melanjutkan ke seminar ini dilakukan oleh dosen pembimbing. Jadi kalau dosen pembimbing belum ngizinin, nggak boleh ya. Nah, setidaknya kalian dalam menyusun proposal tugas akhir itu ya 4 kali lah minimal bimbingan sama dosen pembimbingnya, kayak gitu. Minimal ya. Nah, kemudian melengkapi syarat pendaftaran seminar proposal yang mana ada di dalam berkas ini. Kemudian kalian melakukan validasi dokumen ya. Dilakukan oleh dosen akan memvalidasi syarat kalian dan nanti akan dicek oleh koordinator tugas akhir. Setelah dilihat lengkap akan diajukan penguji ya. Nah, jadi sebenarnya dosen pembimbing dan kalian juga bisa ngajuin penguji. Nah, kayak gitu bisa penguji dari dalam atau eksternal dari ITERA juga boleh. Kayak gitu atau luar prodi juga boleh. Nah, nanti dilihat sama kakak kalau layak iya, dia akan dilanjutkan, kalau tidak akan digantikan ya pengujinya. Kemudian kalian akan melakukan presentasi seminar proposal TA, kemudian dikatakan layak atau tidak hasil proposal kalian, kalau tidak akan melengkapi lagi syarat pendaftaran ataupun revisi lagi ya, dan kemudian akan kalaupun layak melanjutkan revisian dan menyelesaikan laporan dari si proposal ini. Nah, cuma sebelum kalian sampai ke seminar proposal ini, kalian itu wajib untuk apa? Mengikuti ini. Oke, belum saya edit ya. Oke. Jadi nanti kalian itu minimal adalah mengajukan judul TA itu di semester 6 ya, dan melaksanakan pembuatan tugas proposal itu adalah di semester 7. Dan kalian minimal telah lulus mata kuliah minimum 100 SKS. Nah, TA itu usahakan judulnya itu dapat dikerjakan jangka waktu 100 hari kerja misalnya, kayak gitu ya, ataupun tidak jauh dari 100 hari kerja. Kemudian, jika telah lulus mata kuliah, kemudian syaratnya itu adalah, ini ada tambahan ya, telah lulus mata kuliah statistik ya, telah lulus mata kuliah statistik dan atau telah lulus mata kuliah statistik aja gitu ya. Jadi karena kan yang MBKM belum tentu ngambil mata kuliah perancangan sistem biomedis. Tapi yang tidak MBKM itu akan diajarkan untuk pembuatan penyusunan proposal dan lain sebagainya di perancangan sistem biomedis 1. Oke. Nah, jika lebih dari 1 semester TA belum selesai akan dilakukan evaluasi dalam rapat PSBM ITERA dengan hasil dilanjutkan bersyarat atau mengulang ya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian selesai di seminar proposal, nah kalian juga untuk bisa mendaftar dari kelengkapan syarat itu adalah kalian mesti mengikuti minimal 6 kali kegiatan seminar proposal, seminar hasil, atau seminar-seminar yang berkaitan dengan mahasiswa memaparkan hasil penelitiannya. Ya, seperti itu. Jadi nanti ada kartu kendali yang mana itu sebelum daftar seminar proposal harus minimal 6 kali. Nah, karena prodi teknik biomedis ya semester atasnya itu belum ada ya, jadi bisa melihat dari prodi-prodi yang lain ya, daftar di prodi-prodi lain untuk bisa melihat seminarnya seperti itu. Oke, nah setelah dinyatakan layak ya di dalam seminar proposalnya, kalian akan menyelesaikannya, mahasiswa melaksanakan tugas akhir sesuai dengan hasil seminar proposal TA dengan jangka waktu 100 hari ya, dengan bimbingan. Nah, nanti akan dibimbing dosen kalian akan secara berkala melaporkan hasil persentase kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan TA ya, kepada pembimbing. Kemudian jika melebihi 100 hari ya, itu gimana akan dilakukan evaluasi ya, bagaimana nanti akan disampaikan hasil evaluasinya sama dosen pembimbing kalian. Jika ini kalian lanjut ya, mahasiswa menyelesaikan laporan akhir, tapi kalau dikiranya hilang ataupun tidak ada kabar atau bagaimana kondisi fatalnya akan diminta mengulang kayak gitu ya. Nah, jika laporannya selesai, maka mahasiswa menyiapkan dokumen pendaftaran sidang TA. Jadi kita itu cuma ada seminar proposal dan seminar dan sidang tugas akhir. Nah, itu kewajiban yang akan dinilai oleh dosen. Cuma
Nanti di tengah-tengah itu kalau kalian sudah menyelesaikan seminar proposal, kalau sudah selesai menuju sidang tugas, menuju sidang tugas akhir, kalian nanti bisa melakukan seminar hasil di hadapan mahasiswa kalian, boleh secara online ataupun daring, itu nanti akan difasilitasi oleh masing-masing himpunan mahasiswa atau angkatan, seperti itu. Jadi sifatnya apa ya? Syarat cukup lah gitu, syarat cukup yang mana tapi tidak menjadi standar buat kelulusan kalian. Jadi syarat cukup aja buat kalian bisa daftar sidang tugas akhir kayak gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan nanti akan dilakukan pengujian ya. Yang pengujian itu bisa jadi penguji sebelumnya atau berganti ya seiring dengan rekomendasi dari pembimbing atau rekomendasi dari penguji sebelumnya. Nah, kemudian melakukan presentasi sidang TA, kalau dinyatakan lulus akan dilakukan apa? Revisi ya, dan atau mengulang pelaksanaan dari TA tersebut. Oke, dari sini ada yang ditanyakan ya? Ada? Oh, udah ya? Udah paham lah ya? Paham, Pak. Oke, paham ya. Silakan dibaca-baca dulu. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti ini. Nanti malam saya akan mengirimkan link ya buat kalian isi ya. Nanti 4 orang yang beruntung akan dapat apa namanya saldo GoPay lah ya buat ini. Jadi ini ya bantu buat isi evaluasinya ya nanti ya. Untuk tugas apa namanya? Petunjuk yang sudah dibuat ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Eka tadi mana? Eka udah didokumentasikan ya? Udah Pak, ada beberapa. Oke, nah silakan yang terakhir dihidupkan kameranya buat dokumentasi terakhir. Oke. Ini tapi kayaknya pas tugas akhir nggak ada yang nanya ya, nggak ada tampang-tampang ambis kayaknya nih. Kalau yang ambis tuh bakal nanya, Pak bisa nggak 3,5 tahun? Nah, nggak ada yang nanya ya, ya udahlah ya. 1, 2, 3, berarti pada pengen lebih dari 4 kayaknya nih. Enggak ya, semoga diberikan kelulusan. Oke, saya cukup hari ini. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Nanti kita kalau ada akan ini mungkin ringkasannya aja nanti untuk detailnya nanti akan ada koordinator-koordinatornya yang akan menjelaskan secara ini ya. Silakan untuk koordinasi sama dosen pembimbing masing-masing ya, untuk dosen wali masing-masing maksudnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.